Agung, selamat hari Minggu. Inang sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian dalam Minggu Ceria yang kedua hari ini. Hari ini Inang akan menemani kalian bernyanyi, membaca firman Tuhan, dan memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah Minggu Ceria kita, Inang mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur hari ini kami bisa bertemu kembali dalam Minggu Ceria yang kedua. Walaupun kami beribadah secara online, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan menambahkan sukacita di hati kami hari lepas hari. Dan kiranya kami juga bisa mengenal Tuhan melalui ibadah-ibadah online kami. Kami semakin berserah kepada Tuhan dan Tuhan menolong kami melewati masa-masa yang sulit ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kiranya semua anak-anak sekolah minggu bisa menikmati persekutuan kami bersama. Kami mengundang Engkau ya Roh Kudus, Roh Allah hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak yang Inang kasihi, sebentar kita akan mempelajari firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini di Minggu Ceria hari ini adalah Aku suka membaca Alkitab. Tema ini adalah kelanjutan dari tema Minggu Ceria yang pertama. Kalau adik-adik ingat, Minggu Ceria yang pertama temanya adalah bebas dari perbudakan. Bebas dari perbudakan artinya bebas dari dosa. Dan untuk bebas dari dosa hanya satu caranya, yaitu mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mempelajari Alkitab. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan hari ini, Inang mengajak kita untuk bernyanyi bersama-sama dari lagu kita, Ku Buka Alkitab, Lalu Ku Baca. Nah, lagu ini akan kita nyanyikan dengan satu variasi yang baru, bernyanyi sambil bertepuk tangan, ya. Tapi bertepuk tangan hanya di awal lagu. Setelah nanti di bait yang kedua kita nyanyikan seperti gerakan yang biasa kita nyanyikan di sekolah minggu. Coba perhatikan ya, kita nyanyikan sambil bertepuk tangan, tapi tepuk tangan spesial. Coba perhatikan Inang ya. Gerakan tepuk tangannya, gerakan yang pertama, kita tepukkan tangan kita ke paha. Ya, 1, lalu tepukkan kedua tangan, 2, 3, 4. Itu gerakan yang pertama. Inang ulangi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian gerakan yang kedua, kita tepukkan lagi tangan kita ke paha, lalu tepukkan tangannya, lalu buka tangan. Setelah itu tepuk tangan 2 kali dengan cepat. Ya, Inang akan gerakkan dengan cepat ya. Gerakan yang kedua ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan gabungkan gerakan yang pertama dan gerakan yang kedua. Ikuti Inang ya, di rumah ya adik-adik ya, tetap semangat ya. Gerakan yang pertama dan gerakan yang kedua. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, Inang akan nyanyikan sambil bertepuk tangan atau bertepuk tangan sambil bernyanyi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Nah, gitu ya. Bisa ya adik-adik ya? Ayo. Nah, kemudian firman Tuhan gitu ya, kita nyanyikan seperti biasa. Musik. Ikuti gerakan tangannya ya, tepukannya. Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sinari jiwaku.
Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ke kiri, ke depan. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Firman Tuhan adalah firman yang menyirami hidup kami. Dan untuk itu Tuhan, ajari kami untuk dengan hati yang terbuka untuk bisa mempelajari firman Tuhan, sehingga hidup kami berbuah dan berbuah. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Engkau karena kami siap untuk mendengar. Amin. Anak-anak sekolah minggu, tema minggu ceria kita hari ini adalah saya suka membaca Alkitab. Dalam tema ini kita akan mempelajari bersama-sama kenapa kita harus menyukai membaca Alkitab. Apa manfaat membaca Alkitab? Bagaimana Alkitab itu dituliskan? Nah, untuk itu mari kita sama-sama membaca teks dari tema kita hari ini dari Alkitab kita, 2 Timotius 3 ayat 16. Anak-anak sekolah minggu, tema minggu ceria kita hari ini adalah saya suka membaca Alkitab. Inang mau tanya, siapa di antara kita yang suka membaca Alkitab? Atau ada nggak yang sangat nggak suka baca Alkitab? Karena baca Alkitab itu sulit, membosankan. Tulisannya kecil, nggak ada gambarnya. Lalu tidak ada yang bisa dipahami, ya kan? Nah, hari ini kita akan melihat kenapa kita harus menyukai membaca Alkitab. Apa itu Alkitab itu? Dan apa gunanya? Apa manfaat membaca Alkitab? Ya? Nah, untuk itu kita semua siapkan Alkitabnya. Kita akan baca ayat firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, tema kita pada minggu ceria hari ini adalah saya suka membaca Alkitab. Siapa yang suka membaca Alkitab? Wah, banyak ya. Tapi ada juga yang tidak suka membaca Alkitab ya. Karena membaca Alkitab itu membosankan. Membaca Alkitab itu sulit. Membaca Alkitab itu membingungkan. Gambarnya kecil, tulisannya kecil. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Inang mengapa kita harus suka membaca Alkitab. Bagaimana Alkitab itu dituliskan dan apa manfaat dari membaca Alkitab. Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita. Semua anak-anak Inang minta bersama-sama untuk membaca dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Dari yang kita baca tadi, dari teks yang kita baca, anak-anak, dari teks 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, apa itu Alkitab? Coba, siapa yang bisa sebutkan? Ya, Alkitab itu dikatakan ilham. Dan Alkitab itu berguna untuk mengajar. Alkitab itu berguna untuk menyatakan kesalahan.
Alkitab itu juga berguna untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa artinya ilham Allah? Anak-anakku sekalian, Alkitab kita itu adalah Alkitab yang ajaib, Alkitab yang istimewa. Karena apa? Alkitab kita ditulis lebih daripada 40 orang. Dan Alkitab kita ini ditulis juga sekitar 1500 tahun. Bayangkan adik-adik, ditulis dalam waktu ribuan tahun. Dan Alkitab kita ini ditulis dalam 66 kitab. Semua masih ingat ya? Kitab Perjanjian Lama berapa kitab? 39, dan kitab Perjanjian Baru 27. Dan kedua kitab ini, anak-anakku, dari Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru, semuanya saling melengkapi. Tidak ada yang tidak sesuai satu dengan yang lain. Apa yang dituliskan di dalam Alkitab Perjanjian Lama dicatat juga di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Bahkan dikatakan digenapi, sempurna. Ya, artinya anak-anakku, Alkitab kita ini adalah Alkitab yang istimewa, buku yang istimewa, yang tidak dimiliki keistimewaan oleh buku-buku yang lain. Itulah artinya Alkitab itu adalah ilham Allah. Allah yang memberitakannya, Allah yang menyatakannya melalui para penulis dengan waktu ribuan tahun, dengan 66 kitab yang kita pegang dan kita sebut kitab suci Alkitab. Yang kedua, anak-anak, Alkitab berguna untuk mengajar. Dalam kitab Injil, Yesus mengajar di jalan-jalan, di atas bukit, di tepi danau. Dia mengajarkan tentang hal kerajaan Allah. Dia mengajar juga tentang bagaimana hidup sebagai orang percaya. Nah, ketika kita membaca Alkitab, di dalam Alkitab itu kita akan diajar bagaimana kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan hukum Taurat, sesuai dengan perintah Allah. Inilah yang disebut dengan Alkitab berguna untuk mengajar. Yang ketiga, anak-anak, Alkitab adalah menyatakan kesalahan. Alkitab berguna untuk menyatakan kesalahan. Ketika kita membaca Alkitab, maka Alkitab akan menegur akan kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita memberontak kepada mama papa, ketika kita melawan, ketika kita bergosip, ketika kita mau menceritakan kejelekan dan kelemahan orang lain, atau ketika kita suka bertengkar dengan kakak dan adik kita, marah-marah, tidak taat kepada orang tua, kemudian kita membaca Alkitab dan kita menyadari kesalahan kita. Kita ditegur oleh karena kita membaca Alkitab, sehingga kita tidak hidup di dalam hidup yang terus-menerus dalam kesalahan. Kita tidak menjadi anak-anak yang selalu memberontak kepada orang tua. Kita tidak terus menjadi anak-anak yang selalu merawan kepada orang tua, atau anak-anak yang suka bergosip, suka menjelek-jelekkan orang lain, ataupun suka bertengkar. Inilah manfaat yang ketiga ketika kita membaca firman Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, Alkitab akan menyatakan kesalahan kita, dan kita akan melakukan hal yang tidak lagi seperti itu atau meninggalkan kesalahan kita. Dan manfaat Alkitab yang selanjutnya adalah mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita membaca Alkitab, kita tahu melakukan hal yang baik, rajin belajar, mengasihi orang tua, mengasihi teman, tidak malas-malas, tidak suka marah-marah. Nah, Alkitab mengajarkan kita tentang hal-hal kebenaran. Bagaimana kita juga memahami arti percaya kepada Tuhan Yesus.
Inilah yang diajarkan Alkitab. Kebenaran-kebenaran yang membuat anak-anakku, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena Alkitab mendidik kita dalam kebenaran. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa menyukai membaca Alkitab? Bagaimana kita menjadi suka membaca Alkitab? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah anak-anakku harus percaya kepada Tuhan Yesus, harus menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, harus mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Yesus yang telah tersalib, yang telah merelakan nyawanya untuk menebus dosa saya dan dosa kalian. Itu yang harus kita lakukan pertama-tama. Seperti khotbah Minggu Ceria 2 minggu yang lalu, bebas dari perbudakan. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah satu-satunya cara untuk bebas dari dosa. Yang kedua, berdoa. Setiap kita mau membaca Alkitab, mari berdoa. Minta Tuhan Yesus, minta roh Tuhan Yesus menolong adik-adik untuk mengerti ketika kita membaca Alkitab. Karena tanpa berdoa kita tidak mungkin bisa membaca Alkitab dengan baik. Yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita membaca Alkitab adalah berjanji untuk melakukan firman Tuhan. Berjanji untuk melakukan apa yang kita baca di dalam Alkitab supaya hidup kita diberkati. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kita suka membaca Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah, ilham Allah yang berguna untuk menyatakan kesalahan, untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Amin. Anak-anak Inang, kita akan menutup Minggu Ceria kita dengan berdoa bersama. Tapi sebelum Inang menutup dalam doa, kembali Inang ingatkan untuk video-video dalam rangka Hari Kemerdekaan masih ditunggu sampai hari ini pukul 8 ya, pukul 8 malam, supaya hari Minggu yang akan datang itu bisa diumumkan. Sehingga dalam 1 minggu ini sampai hari Selasa kita rekaman lagi dalam bentuk streaming. Semua video-video yang adik-adik kirimkan kepada Inang akan kita perhatikan, akan kita apresiasi ya. Jadi semua jangan lupa kirimkan, masih ada waktu sampai hari ini ya. Jadi yang belum buat, ayo kerjasama dengan mama papa, kirimkan sama Inang ya, sampai jam 8 malam. Semua akan dapat hadiah yang menarik. Baik anak-anak Inang, mari kita tutup ibadah Minggu Ceria kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih kami naikkan, syukur kami panjatkan kepadamu, karena Tuhan menolong kami sepanjang ibadah kami, menikmati pujian, firman Tuhan dan doa-doa kami. Roh-Mu, roh yang kudus, roh yang tidak terbatas, yang melintasi batas waktu dan tempat. Roh itulah yang akan menolong kami untuk mengerti isi hati Tuhan dengan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Urapi, berkati, tuntun hidup mereka, supaya mereka hidup di dalam sukacita, di dalam kesehatan, di dalam limpah berkat dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.